Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi pada hari Jumat 5 Januari 2024 bulan yang lalu, bahwa di tahun 2024 tahun ini pemerintah melaksanakan rekrutmen calon aparatur sipil negara dengan kuota sebanyak 2,3 juta dan diantaranya yaitu 1,6 juta untuk honorer. Artinya itu untuk penuntasan honorer, yang tersisa yang masih terdaftar dalam database BKN. 2,3 juta tersebut itu kuota untuk fresh graduate dan honorer, CPNS dan P3K, baik untuk pusat maupun daerah. Tentunya itu terbagi atas beberapa bidang yang meliputi guru dan dosen, kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis administrasi. Nah, Bapak Ibu, isu yang lagi-lagi heboh terkait dengan honorer tercecer dan para honorer yang lulusan SD. Informasi sebelumnya disampaikan bahwa para honorer tercecer dan honorer lulusan SD bisa di-cover untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2024 tahun ini. Sebagaimana informasi terbaru disampaikan oleh jpnet.com bahwa para honorer tercecer dan lulusan SD minta diakomodasi di P3K 2024. Untuk lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnet.com Jakarta memuat informasi penting terkait dengan rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024. Honorer tercecer dan lulusan SD minta diakomodasi dalam seleksi P3K 2024. Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I Tenaga Kependidikan dalam arti Tendik pun sudah menyodorkan data tenaga non-aparatur sipil negara dalam arti data honorer yang berasal dari Tendik atau tenaga kependidikan. Sekretaris Jenderal DPP FHNK2I Tendik Herlambang Susanto mengatakan, kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Azwar Anas untuk mengadakan formasi diapresiasi dan harus dikawal agar formasi bisa dimaksimalkan. Tentunya ini sifatnya positif demi nasib honorer. Pintu sudah dibuka, tinggal kesempatan ini harus dimaksimalkan agar tidak sia-sia. Ini kata Herlambang kepada jpnet.com pada Senin 5 Februari 2024. Dia berharap bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek bisa membuka kuota lebih besar dan memberi kesempatan kepada honorer non-ASN atau non-kategori 2 tenaga kependidikan atau Tendik. Jadi yang diakomodasi tidak hanya honorer Tendik yang masuk database BKN saja, tetapi juga yang masuk pada Dapodik atau data pokok pendidikan. Jika Dapodik menjadi satu solusi yang menganggap bahwa honorer terdata, dengan demikian berarti para honorer yang diharapkan bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024 bisa terkabul di tahun 2024 tahun ini. Semoga saja semua keluhan para honorer terutama Tendik yang baru saja ada peluang untuk diangkat menjadi ASN P3K
benar-benar bersukacita di tahun 2024 tahun ini karena bisa meraih impian menjadi ASN oleh karena peluang yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, honorer tendik yang tidak masuk database BKN mempunyai kesempatan sama dalam penataan dan pengangkatan P3K teknis 2024. Kasihan sekali honorer kategori 2 yang non kategori 2 tendik. Mereka mengabdi sudah tahunan, bahkan puluhan tahun juga ya. Mereka sudah benar-benar mengabdi, menunjukkan kinerja. Banyak juga yang honornya di bawah MR atau MK, tetapi mereka belum bisa mendapatkan kejelasan statusnya bebernya. Lebih lanjut dikatakan, honorer tenaga kependidikan sangat berharap bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak hanya mengakomodasi tenaga honorer yang sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Mudah-mudahan honorer tendik di bawah Kemendikbudristek bisa mengacu pada Dapodik, karena mereka ini banyak yang tercecer alias tidak masuk penataan BKN, ucapnya. Dia sangat berharap bahwa penjaga sekolah diberikan kesempatan lebih besar, mengingat beban kerjanya bukan sekedar sebagai cleaning service, pramusaji, penjaga malam, mengantar surat menyurat, tenaga kebersihan, maupun yang lainnya. Semoga mereka juga diperhatikan dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini. Hampir semua tugas tersebut dikerjakan oleh satu tenaga, yaitu penjaga sekolah SD Pungkas Herlambang. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, telah memberikan ruang bagi honorer lulusan SD untuk diusulkan dalam rekrutmen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini. Nantinya, para honorer berijazah minimal sekolah dasar atau SD ini akan diusulkan untuk formasi jabatan pelaksana sebagaimana ketentuan yang akan diatur sedemikian rupa berdasarkan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nantinya setelah terbit yang ada kaitannya dengan pengangkatan honorer menjadi ASN. Selain daripada itu juga, Menteri Anas mengalokasikan formasi ada sebanyak 547.416 formasi untuk P3K teknis termasuk tenaga kependidikan atau tendik. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.